saya melihat Bapak itu udah berusaha sebenarnya untuk melibatkan peserta. Saya hanya mau memberi catatan begini. Terkait dengan sakramen baptis, kelompok ini juga kelompok yang mencoba untuk mengusahakan yang tadi saya katakan tim teaching. Ya, di dalam pembelajaran katekumen boleh saja Anda menggunakan tim teaching. Tadi Pak Laurentius melibatkan Pak Tanto, ya betul ya. Nah, jadi di situ itu sudah satu poin. Kelompok yang melibatkan tim teaching itu adalah kelompok 1 dan kemudian ada kelompok yang berdua tadi, Vega dengan Maria, ya kan? Nah, lalu kalau Lia dan Palupi itu di kelompok 5 ada. Jadi Anda udah mencoba ya untuk melibatkan orang lain. Nggak apa-apa itu. Yang penting asal connect, ya asal connect. Tadi saya memang tidak ingin Anda memulai dengan program dulu. Karena gini, masuk kelas tuh nggak perlu harus bilang, tujuan dari pertemuan kita hari ini ya teman-teman. Nggak perlu. Biar aja menjadi surprising untuk mereka gitu ya. Itu yang saya pikirkan. Satu hal yang catatan buat Pak Laurentius, Bapak kan udah mau melibatkan orang itu udah sangat bagus Pak. Ya, penting untuk melihat posisi berdiri Pak. Kenapa dari kemarin Anda tidak melihat saya jalan terus ke sana? Karena nanti yang di depan puter-puter kepalanya sampai ke belakang. Nah, komunikasi itu tidak akan jalan baik kalau kita tidak bisa merangkul seluruh wajah yang ada di ruangan ini. Jadi kunci dari seorang guru, saya selalu mengatakan kepada mahasiswa saya adalah Anda bisa mengamati pandangan mata Anda, bisa meraup seluruh yang ada di sini. Jangan membuat orang yang di depan jadi nggak merasa diabaikan karena kita jalan-jalan, ya. Tapi kalau kita baru mau bertanya, kita kasih mic-nya jalan, kita balik lagi ke posisi semula. Ya, jadi tetap dalam hal ini penting untuk fasilitator supaya bisa menggerakkan semua orang. Lalu ketika bicara baptis, Pak Laurentius sudah mengatakan kalau mau ikut terus, kalau enggak. Kalau dulu orang mau masuk ke suatu kelompok itu pasti ada ritual tertentu. Lalu bicara tentang makna sakramen baptis, ya. Nah, satu hal yang saya mau katakan adalah mungkin nanti kalau kita bicara tentang sakramen baptis, kita pilih teman-teman. Kita pilih fokusnya apa? Fokusnya simbol, kan ada kata-kata, ada forma, ada materia ya Pak ya. Nah, pilih mau bicara tentang forma dan materianya, atau mau berbicara tentang efek daripada sakramen baptis yang bicara tentang keselamatan, atau bicara santo-santanya, gitu ya. Nah, bila boleh pilih salah satu, kalau memang mau bicara tentang perubahan hidup, transformasi hidup, perubahan hidup dengan adanya baptis itu, maka kita bisa mulai dengan mengatakan begini, misalnya, ini Anda, teman-teman saya yang sekarang di katekumen ini, Anda kan masuk mau menjadi orang Katolik ya, udah sekian bulan ikut pelajaran. Nah, sekarang saya mau tanya, ketika masuk membayangkan kalau misalnya nanti dapat nama baptis gitu ya, kalau kita santo-santo ya Pak ya, kalau itu menjadi fokus, nanti kira-kira mau namanya siapa? Nah, saya bisa aja kan tanya, mau namanya siapa kalau nanti udah dibaptis? Teresia. Nah, yang lain lagi tanya gitu ya, siapa? Kenapa kok milih Teresia gitu? Namanya siapa? Musinya namanya mungkin siapa? Nama aslinya? Teresia juga. Oh, nggak ada nama Teresia apa gitu? Emi. Hah? Dari bayi namanya udah Teresia. Coba. Nah, dari bayi lahir. Karena baptis bayi ya kalau ini. Tapi kan katekumen kan enggak. Namanya siapa? Misalnya Emma. Terus kayak gitu, kalau nanti dibaptis kamu namanya apa? Terus ada yang, kenapa kamu mau pilih nama itu? Keren aja. Bagus aja gitu kan. Nah, kita mau mengajarkan pada mereka, ketika kita baptis kita bukan soal nama kita keren jadi Bernardus, dulu tadinya Tukijan, Tukikiem, sekarang menjadi Emanuela misalnya. Bukan hanya soal keren-kerenan, tetapi apa di balik itu? Nanti kita bisa kaitkan dengan yang namanya Abram menjadi Abraham, Saulus menjadi Paulus, kan kayak gitu. Jadi teman-teman, Anda berikan fokus saja, fokus jangan semuanya. Ya, jangan semuanya tentang sakramen baptis mau dituangkan. Ya, ada santo-santa, ada tentang forma materia. Kalau mau cuman forma materia, tadi itu gambarnya bagus banget Pak. Ya itu gambarnya orang lagi dikucurin kan. Ini lagi ngapain? Air ya, tentang kucurin air. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita bicara kenapa sih untuk baptis ngurusin air gitu, pakai air, mau diapain nih, mandiin? Apa fungsi air? Ya kan? Sampai ke situ. Sampai bagaimana membersihkan, ya membuat hidup, membuat ini. Nah, baptis sampai ke situ. Jadi tinggal dipilih ya, kelompok 1, fokusnya mau kemana? Mau ke
perubahan nama ya, mau kepada forma materia atau apa. Itu saja. Jadi itunya penguasaan bahan Anda udah baik ya. Upaya untuk berkomunikasi dengan peserta juga sudah baik ya. Jadi saya hanya mau materinya saja supaya tidak terlalu padat. Supaya menukik. Jangan semua. Nanti akhirnya dapetnya sedikit-sedikit, sayang ya, sedikit-sedikit. Jadi pilihlah materi apa. Baptis itu berarti ada materi ini, materi ini, materi itu. Beberapa kelompok juga saya lihat itu, Anda kecenderungan mengambil yang khususnya yang sakramen ya, mau ngambil semua ya, itu sebaiknya dipilih. Kelompok 2 itu tentang hidup bermasyarakat. Kelompok 2 itu tadi Pak Joni ya. Pak Joni itu menggunakan video anak kecil yang bawa makanan berbagi-bagi. Saya puji kelompok 2. Pak Joni, wajah Anda itu kan wajah kaku gitu ya. Wajahnya itu bukan wajah orang humoris gitu ya wajahnya. Tapi mulai-mulai datang-datang dah, gimana guys? Jadi lucu gitu loh kalau dia ngomong. Pakai gimana, apa kabar guys? Ya, jadi wajahnya tuh wajah serius gitu ya. Tapi ternyata dia bisa membawa suasana. Komunikatifnya Pak Joni dapat, ya, komunikatifnya dapat. Dan kalau saya lihat tadi, saya boleh katakan bahwa dalam hal ini Pak Joni sudah bagus memilih, kelompok sudah memilih film yang cocok. Bicara tentang hidup bermasyarakat, Anda sudah pilih bicara masyarakat hanya bicara soal siapa sesamaku. Ini udah fokus, ya ini udah fokus. Sebenarnya kan bisa yang lain-lain, Anda bisa bicara ekologi, bisa bicara aborsi, bisa bicara apa-apa. Masyarakat itu, kita kalau bicara masyarakat kita macam-macam. Ya, kesaksian kita di tengah masyarakat apa saja. Tapi ternyata tema-tema masyarakat itu dia hanya mau mengatakan bahwa siapa sesamaku. Dan yang dipakai adalah film anak kecil tadi. Komunikasinya sudah bagus menjadi sesama. Injilnya juga udah cocok ya, orang Samarianya. Injilnya udah cocok. Pesan Paus untuk orang muda itu cocok untuk kelompok yang sedang dihadapi. Nah, tadi pertanyaannya adalah begini. Siapa yang tanya? Bu Helena. Pak, Kak, itu kan tadi filmnya itu kan sendiri. Tapi kan ini kita semua banyak di masyarakat itu. Terus kok apa hubungannya gitu kan? Ya, terus dijawab apa waktu itu sama Pak Joni? Pak Joni jawab apa tadi? Kita hidup memang bermasyarakat, tapi dalam hal bermasyarakat tidak harus berkelompok. Oke, dalam bermasyarakat tidak harus berkelompok. Nah, saya bisa mengatakan apa yang dikatakan betul, tapi orang bisa salah kaprah. Tetapi maksudnya saya ngerti. Maksudnya nggak harus lah namanya kalau kita bilang kita bermasyarakat. Ini aku bermasyarakat nih, jadi harus gerombolan. Tadi dia pakai istilah apa? Seombyok gitu. Oh, seombyokan katanya gitu ya. Nah, tapi saya mau mengatakan begini. Kalau buah duku atau buah jeruk, Anda taruh di satu keranjang. Satu keranjang buah jeruk itu kita sebut buah apa? Jeruk. Ketika buah jeruk itu dikeluarkan dari keranjang itu, kita pegang satu, namanya apa? Jeruk. Ya. Jadi kalau kita lihat di situ, sebenarnya aku adalah bagian dari itu yang nggak terpisahkan, karena aku ada di tengah masyarakat. Sebenarnya itu bisa diumpamakan seperti itu ya Pak Joni ya. Tapi luar biasa loh kelompok 2 ya. Saya melihat komunikasinya dan ini hanya sayang tulisan di PPT-nya terlalu kecil setelah itu. Ya, pendalaman itu tulisannya terlalu banyak, Pak. Itu dihindari tulisan terlalu banyak dan tulisan kecil-kecil. Sebenarnya filmnya udah cocok, kitab sucinya udah cocok, komunikasinya udah gaul, ya udah bisa. Dan posisi berdirinya juga Bapak nggak jalan-jalan saya lihat ya, udah bisa merangkul. Nah, itu udah bagus. Itu kelompok 2. Terus nanti Anda yang bisa lihat dari evaluasi saya kira-kira siapa yang akan ini. Kelompok 3, Pak Yohanes. Pak Yohanes yang tadi bir ya. Itu orang bir gayanya nggak pakai guys gitu, nggak pakai. Ya, Sakramen Tobat. Film animasi ini bukan film yang mudah ya Pak ya. Itu simbolik, ya kan? Kalau untuk anak-anak kemarin, tadi anak-anaknya kelompok berapa? Krisma ya, SMP 15. Tidak mudah untuk refleksikan itu. Tapi saya tahu maksudnya. Jadi itu sebenarnya ada usaha untuk membuat seperti itu. Udah bagus sebenarnya Pak. Jadi udah bagus.
memang ketika bicara sakramen tobat, kembali lagi tidak udah depannya itu udah enak Pak gitu ya, udah dengan film, mungkin film bisa cari yang lain kalau memang terlalu sulit, tapi itu tadi oke lah ya. Nah, tapi ketika bicara udah sakramen tobat, tiba-tiba Bapak jatuh ke sakramen-sakramen. Nah, maksud saya fokus saja terus dengan sakramen tobat, ya, jangan kemana-mana, ya. Penguasaan materi sudah oke, tinggal dibuat kreasinya. Kitab suci cari yang sederhana, supaya nggak jatuh kepada dosa-dosa terus. Karena gini, kita mau bicara sakramen tobat aspek apanya? Aspek dosanya, aspek pengampunannya, atau pertobatannya? Karena beda. Tobat itu berarti berbalik. Ya, kalau kita bicara anak hilang, di mana mulai unsur tobat? Ayat berapa tuh tentang anak yang hilang mulai tobat? Ketika dia mulai merasa saya akan kembali, saya akan pulang ke rumah bapakku, di situ tobatnya. Kalau dia cuma menyesali, di rumah bapakku itu banyak sekali makanan, tapi aku menyanyiakan, sekarang aku di sini makan aja susah. Itu baru menyesal, belum bertobat. Ketika teks ayat tertentu yang mengatakan dia kemudian berdiri dan dia pulang, dia katakan Bapak nanti, kalau dia dalam hatinya akan mengatakan kalau Bapak aku marah atau apa, aku akan bilang Bapak aku mau disuruh jadi apanya Bapak aja gitu kan. Itu pertobatan. Nah, maka kisah anak hilang kita ambil poin mananya. Satu teks kitab suci, tapi kita fokus ke yang bagian apa. Nah, fokuslah di situ. Ketika bicara dosa berat dan dosa ringan, ya, jangan terlalu tekankan soal dosa berat dan dosa ringan. Karena tadi Pak Yohanes bilang gini, ya siapa yang berani siapa yang nyontek gitu kan, itu dosa ringan. Wah, kalau saya jadi ibu guru saya marahin tuh Pak Yohanes. Ntar murid saya nggak itu terus nyontek terus, repot ya. Ya kan? Oh, bilang itu dosa ringan, nanti kata Pak Yohanes gak apa-apa itu ringan. Besok di sekolah saya semuanya nyontek, repot loh Pak. Ya, itu pengajaran tuh akan direkam loh sama anak, apalagi SMP, ya kan? Nah, hati-hati tuh Pak. Ntar semuanya pada nyontek, repot Pak saya Pak. Yang ngajarin siapa? Pak Yohanes di bir, matang deh. Ya, jadi tolong kalau di Canisius Anda sekolah di Canisius, karena anak saya di Canisius dari awal masuk dulu ada tantangan. Kalau Anda nyontek langsung keluar walaupun udah kelas 3 SMA. Ya, nanti belum semua anak Canisius diajarin Pak Yohanes keluar semua tuh. Orang boleh nyontek. Ya, jadi itu ya Pak ya. Ya. Tinggal penguatannya aja. Jadi hindarilah besar dan ringan. Dosa besar dan ringan. Karena gini, lebih baik bicara bagaimana mengeluarkan beban. Itu tadi udah bagus, bicara beban ditinggalkan dengan film animasi itu. Saya bisa bicara beban, saya susun di bangku hijau ini, saya taruh di sini. Terus saya angkat jalan ke belakang. Berat kan? Saya tanya sama peserta, apa yang membuat saya tidak merasa berat? Mungkin peserta akan bilang, kalau ada yang nolongin Bu Ria gitu ya, ya silahkan. Berarti kalau kita mau merasa beban, kan mesti ada partisipasi orang lain. Entah itu Allah Bapa, entah itu manusia lain. Kalau manusia lain nggak mengurangi bebanmu, kamu akan tambah beban. Bisa terjadi dia nggak mengurangi bebanmu ketika kamu lagi ngangkat bangku setengah mati, dia malah duduk di atasnya. Ya kan? Itu kan jadi tambah berat gitu. Jadi perumpamaan-perumpamaan kayak gitu tuh bisa ya Pak Yohanes ya. Itu tapi tadi film telur sama korek api itu juga menarik sebenarnya. Sebenarnya Bapak bisa pilih film itu yang ditaruh di depan atau hilangkan. Jadi nggak dua-dua film, fokusnya menjadi dua. Karena tadi ada film yang itu yang didalami. Jadi jangan terlalu banyak objek yang membuat orang jadi mendua gitu ya. Oke. Kelompok yang keempat, Vega dan Maria. Lagu Buah-Buah Roh. Ini kelompok yang pertama kali memberi hadiah. Tadi juga yang pertama memberi hadiah ya. Yang kelompok satu ya. Kelompok berapa tuh tadi memberi hadiah? Kelompok dua. Jadi saya mau mencatat yang namanya reward. Reward itu bagus sih teman-teman. Bagus. Jadi menurut saya membuat orang semangat. Apalagi tadi dari awal pertemuan, Bu, kita ini kelompok yang senang berkompetisi. Siapa tuh tadi ngomong? Bagus ya. Jadi di pertemuan ini juga semua pada bilang, nah siapa nih nanti yang kita juara untuk ini presenter terbaik. Nah, itu bagus. Saya mau beri catatan, asal reward itu tidak menjadi tujuan. Tetapi kalau reward itu menjadi sesuatu yang menyemangati, itu bagus. Nah, ice breaking, dalam buah-buah roh, terus ice breakingnya tadi apa? Masih ingat? Cari barang. Kata-katanya tuh udah dibuat supaya orang semangat ice breakingnya. Nah, karena ini temanya sakramen Krisma, sebenarnya
Anda bisa mencari ice breaking model kayak begitu, tapi sifat-sifat dari minyak, sifat-sifat dari apa gitu yang memberi kekuatan. Jadi jangan yang nggak ada hubungannya, kata-katanya bisa diganti. Kalau tadi kan minyak yang terakhir, tapi kan ada yang pertama apa tadi? Yang bulat dan apa tadi? Bulat berwarna apa gitu ya, merah dan apa. Terus dijawab apa tuh sebenarnya? Isinya apa Pak? Mestinya mana tadi Pak ini Vega dengan Maria? Iya, iya. Itu bagus sebenarnya, ice breaking itu bisa jadi pintu masuk, Vega ya. Pintu masuknya bagus sebenarnya. Ini kan cocok tuh buat anak-anak, ya cocok banget. Tinggal diganti kata-katanya, coba cari kekuatan-kekuatan dari Krisma sebenarnya di situ. Nah, kalau ada mau berbicara tentang Krisma, pilihlah tadi sama dengan yang sakramen-sakramen, semua kecenderungannya Anda tuh mau kasih semua gitu ya. Pilih, mau bicara buah roh, ya batasi pada buah roh. Atau mau berbicara tentang Roh Kudusnya itu apa, ya kan? Roh Kudus itu tidak kelihatan, tapi dirasakan. Jadi kalau saya tiup, ada terasa kan, angin, tapi saya rasakan gitu. Saya nggak lihat, karena angin itu nggak kelihatan warnanya, kecuali keroan. Kalau keroan kelihatan warnanya merah, ya anginnya merah gitu ya. Jadi mau bicara dewasa, bagaimana? Kadang-kadang kan anak-anak merasa, kamu bikin aku kayak anak-anak banget sih. Kapan kamu dikatakan kamu ke childish gitu, kekanak-kanakan? Kalau saya ini, saya itu. Kapan kamu dikatakan dewasa? Kalau saya bisa mengambil keputusan sendiri, saya bisa mandiri, itu baru dianggap, nah udah gede gitu ya. Nah, mungkin kalau yang mau ditanamkan itu ada soal kedewasaan, kedewasaan difokuskan. Kalau mau ditanamkan Roh Kudus, Roh Kudus. Buah-buah roh, buah-buah roh. Kalau ini tadi kelihatannya tiga-tiganya mau ditanamkan, jadi agak ekornya dari katekisme, saya akhirnya nanti pulang itu pesannya itu pesan lebih apa? Lebih Roh Kudusnya, lebih apa? Karena kalau bicara makna sakramen Krisma itu luas. Ya, ada banyak hal yang kita harus jabarkan. Baik, terima kasih. Dan Anda bicara Pantekosta juga gitu ya, saya lihat. Sharing siapa yang sharingnya untuk orang yang sudah terima Krisma atau yang belum. Nah, pertanyaan saya ketika sharing itu tadi, Vega, mengandaikan orang-orang ini kan belum terima Krisma ya. Tadi Pak, pertanyaan saya sharing itu dikatakan supaya calon penerima, yang di-sharingkan apa? Yang sudah menerima Krisma, terus dia harus sharing apa? Oke. Jadi didatangkan peserta tamu ya, pada saat Krisma didatangkan. Sebenarnya bisa itu bagus ya satu. Jadi Krisma mendorong kita menjadi hidup menggereja, misal kalau itu yang mau dibatasi, bukan soal kedewasaan, tapi Krisma menggerakkan saya untuk berbuat sesuatu keluar gitu ya, bukan hanya untuk diri saya sendiri. Maka saya undang hari ini orang Putra Altar, Antiok, orang apa sharing. Nah itu bagus tuh, anak-anak bisa bertanya segala macam. Nah itu kita bisa buat. Jadi ini ide bagus, mendatangkan pembicara tamu, ya itu pembicara tamu anak-anak sendiri ya kan, anak untuk anak ya, bagus. Nah kelompok 5. Ibu Lia dan Ibu Palupi ini Ekaristi. Dengar dia panggil nama siapa yang suka ke gereja, sama siapa, ngapain gitu kan tadi pertanyaannya. Nah, Ekaristi itu sumber dan puncak. Nah, buntutnya adalah berbagi hidup kan sebenarnya. Ini juga sama. Jadi semua yang sakramen-sakramen Anda harus fokuskan. Anda mau bicara lebih kepada pengutusannya menjadi duta. Kan kalau duta itu pada akhir Ekaristi kan, pergilah kamu diutus, itu menjadi duta. Berarti ambil ekornya Ekaristi. Atau Anda mau ngambil soal sumber dan puncak hidup. Kan ini tadi ada mau menekankan sumber dan puncak hidup, ada yang berbicara tentang diutus, ada yang bicara tentang di sini. Pergi ke gereja, rajin ke gereja gitu ya, rajin ke gereja tadi ya. Lalu bicara tentang Yesus kata-katanya itu. Apa tadi? Perbuatlah ini sebagai kenangan akan aku. Inilah buku ya segala macam ya, dan perbuatlah ini sebagai. Jadi di situ perlu fokus sehingga nanti kalau lagunya sebenarnya udah cocok ketika dengar dia panggil nama saya, kemudian habis itu kamu dipanggil sebagai orang yang diutus. Antara lagu pembukaan sama lagu penutup udah klop. Tengahnya yang harus supaya fokus. Ke duta aja. Kan anak-anak bisa ditanya. Kalau anak-anak dengar kata menjadi duta itu apa? Ya kan? Menjadi wakil.
Contohnya misal duta apa, duta Indonesia kemana, duta itu. Nah, siapa yang pernah menjadi duta di sekolah? Ya kan, di mana? Duta apa kamu? Olimpia. Aku ikut lomba olimpiade mewakili sekolah. Aku ikut ini, aku ikut ini. Nah, apa yang kamu rasakan ketika menjadi duta? Berbuat supaya sebaik-baiknya, soalnya membawa nama sekolah. Saya mau berjuang, bertanggung jawab supaya benar-benar bisa jalankan itu dengan sebaik-baiknya. Merasa ada kepercayaan, maka saya lakukan itu dengan tanggung jawab. Nah, itu sebenarnya kalau mau ke arah situ, ya jadi fokus. Saya memperhatikan semua yang tentang sakramen, Anda di sini umumnya pada maunya banyak gitu. Nah, itu yang harus difokuskan, jadi satu-satu. Karena pertemuan kita kan nggak cukup sekali. Sakramen baptis pasti banyak, pertemuan ekaristi pasti banyak gitu ya, jadi pilih. Nah, yang terakhir, kelompok 6, lingkungan sebagai umat basis. Ervin dan Yama ya. Ini audiensnya mulai dari drama. Ini dramanya spontan loh. Ini orang-orang ini luar biasa, udah biasa main lenong bocah kayaknya. Udah biasa main lenong bocah ya. Jadi yang dimasukkan di situ tuh saya juga melihat ini. Anda sebenarnya kan dari awal waktu persiapan di situ saya udah tanya, mau tentang apanya? Kan ada tugas-tugas gereja, tugas Kristus. Kemudian juga ada pilar-pilar gereja sampai 5 ke martiria. Terus kelompok itu bilang persekutuan. Jadi saya nunggu-nunggu nih, persekutuannya dia ngomongin fokus nggak nih ke persekutuan. Sayang sebenarnya, karena gini, sebenarnya Anda mulai persekutuan ketika umat basis dengan umat lingkungan mulai dengan begini. Bapak Ibu yang ada di lingkungan ini, udah saling kenal? Udah saling kenal. Bisa sebut kalau kamu kenal dia sejauh mana? Kan bisa kan kalau bicara persekutuan. Ternyata namanya doang kenal, tapi nggak tahu dia anaknya berapa gitu ya, suaminya berapa gitu kan, gitu ya. Misalnya kayak gitu. Jadi harus tahu kan, kalau orang hidup berkomunitas basis ya harus kenal semua. Jangan-jangan dulu dia kawin campur gitu ya. Mana ada sih kawin yang nggak campur, ya pasti campur lah ya. Terus ditanya apa gitu ya. Terus kapan Anda pertama kali pindah ke daerah ini? Kapan pertama kali Anda masuk ke lingkungan ini? Gitu kan. Saya pindah ke sini tahun 75. Saya masuk ke lingkungan ini baru bergabung tahun 80. 5 tahun lu kemana? Gitu kan. Jadi kan bisa tanya gitu ya banyak hal. Siapa yang sudah Anda kenal dan tidak Anda kenal di lingkungan ini? Bisa terjadi kalau kita bicara hidup lingkungan, mau bicara koinonio kan, bicara tentang persekutuan kan. Apa makna persekutuan? Itu adalah tali persaudaraannya harus kuat. Maka saya bisa minta kalau mau mengaktifkan lingkungan, kasih kertas kosong, setiap orang berkelompok, suruh gambar. Lingkungan ideal, kalau kita bicara persekutuan lingkungan yang ideal itu seperti apa? Mereka akan gambar kan, kasih simbol-simbol. Kamu lambangkan persekutuan ideal kayak apa? Yang sana mungkin gambarnya beda, sana gambarnya beda. Nah, sudah kan? Sekarang kita pajang yang persekutuan ideal. Persekutuan yang sekarang nyata Anda alami di lingkungan ini ketua lingkungan saya Ibu Ida tuh di situ. Saya ini anak lingkungan, warga lingkungan ya. Persekutuan yang Anda idealkan kan ini. Coba sekarang gambar juga bersama kelompokmu persekutuan yang nyata yang sekarang ada di lingkungan kalian. Tadi kan itu idealnya. Sekarang yang nyata yang kalian alami apa? Mungkin mereka akan gambarnya berbeda tuh. Nanti dari tempat yang nyata dengan yang menuju ke yang ideal, apa yang harus diperbaiki? Gitu teman-teman. Sehingga nanti akan menjadi hidupnya seperti hidup jemaat perdana. Di mana mereka saling sehati, sejiwa, saling berbagi. Nanti masuk itu semua yang bidang-bidang diakonia, liturgia. Ternyata persekutuan juga dikuatkan oleh liturgi, dikuatkan oleh pengudusan ya, yang seperti itu dikuatkan oleh diakonia juga gitu. Nah, maka dalam hal ini jemaat perdana bukan eksklusif, mereka disukai oleh banyak orang. Kalau kita persekutuannya eksklusif, kita disebelin orang, yang ada kita dibom ya. Itu kira-kira. Nah, saya mau mengatakan kepada Anda, itulah yang sekarang paling penting kalau saya simpulkan. Kalau nanti berkatekese, 6 kelompok ini dulu bagus, mau berusaha untuk tidak ceramah. Saya sudah lihat itu 6 punya kapasitas sudah punya perubahan di situ. Cukup lumayan gitu dibandingkan waktu pertama saya bertemu. Dan Anda sudah berusaha untuk mengaktifkan peserta. Itu udah bagus. Membuat komunikasi. Dan kalau di lingkungan atau di mana Anda sebenarnya boleh mengubah bangku juga, nggak harus begini. Ini kan kita terpaku kan, harus kayak gini. Kita bisa mengubah bangku menjadi setengah lingkaran atau apa.
Dan dalam hal itu kita coba. Lalu yang kedua adalah kita coba untuk fokus. Setiap kali dalam katekese kita harus ambil aspek yang mau kita kembangkan apa. Dari sakramen baptis kita mau ngomong soal apa. Satu aja. Nanti yang minggu depan yang lain lagi. Tentang baptis juga, tapi yang lain. Lalu kalau krisma juga begitu. Ekaristi juga begitu. Itu seperti itu. Nah, saya mau mengatakan bahwa karena saya hanya boleh memilih satu, saya agak bingung nih panitia, gimana ya? Jadi Bu Tres mau dikasih hadiah semua. Kata Bu Tres hadiahnya cuma satu. Ya tapi yang presenter dapat kaos semua ya. Yang presenter akan dapat kaos semua. Tapi hadiah cuma satu untuk satu orang. Saya mau mengatakan 3 kelompok yang terbaik ya. Ada tiga kelompok yang terbaik. Pertama adalah jeng jeng jeng. Ya. Pertama adalah kelompok 2. Yang kedua adalah kelompok 3. Dan yang ketiga adalah kelompok yang 5. Nah, lalu yang saya harus pilih, yang nanti dapat hadiah untuk kelompoknya adalah kelompok 2. Cukup jelas guys. Baik, itu yang saya bisa katakan. Jadi unsur-unsurnya sudah saya paparkan ya tadi. Nah, baik, itu saja dari saya. Presenter yang terbaik. Hah? Presenter yang terbaik. Presenter yang terbaik? Nah, berarti dari kelompok Iya, 5. dari kelompok 2. Presenter. Pak ini, Pak siapa? Pak Joni. Bu Liria. Oh iya. Saya menang guys. Saya kasih ya. Saya menang guys. Foto ya Pak. Oke, paling tidak menjadi bibit untuk kedepannya baik ya. Maksudnya satu langkah bagus untuk semuanya. Susah karena harus milih cuma satu. Kalau 3, ntar 3 dapat hadiah. Ya. Oke, selamat ya untuk kelompok 2.